Nah, mesin teras ya dibilang full otomatis ya, ini full otomatis. Kelembapan pakai aerator, suplai oksigen plus kelembapan. Nah, ya ini suhu kalau lebih ke atas lah 38,2, kipas nyala, exhaust nyala. Jadi panas yang di dalam ini dibuang sama ini, buang sama ini kalau kelebihan suhu. Oke, kalau kurang suhu nanti pakai bolam. Oke, pakai bolam ini buat suhunya, kelembapan, timer. Ini pakai aerator ya, karena kelembapan turun 57. Kalau siang biasanya turun, soalnya di dalam sini kan panas, terpengaruh suhu ruangan, suhu luar ruangan lah. Karena di atas ini ya kondisi seng galvanis. Jadi kalau siang lampu jarang nyala, hampir tidak pernah nyala, malah membuang panas, malah buang panas teman-teman ya. Oke. Nah, untuk lampu kalau malam hari ini untuk meredupkan lampu. Nah, lampunya ada 4, masing-masing pakai ini ya, pakai ini. Kalau bisa cari yang bolam kecil aja biar nggak terlalu menyengat gitu. Kalau tidak terlalu menyengat, jadi embrio itu tidak terpapar panas, tapi kena hangatnya aja. Fungsinya seperti itu. Kipas perata, termokayu buat pembanding di bagian bawah dan di atas juga ada satu. Nah, itu bawah ada, atas ada, kipas pendingin ya. Ini mesin buat telur sisa ya, atau bisa dibilang telur misalnya kalau ada di mesin yang lain itu kelebihan, baru tak masukkan sini. Jadi ini beraneka ragam usia ya, jadi nggak ada usia-usia yang kapan mau netes, kapan mau nggak, kita nggak tahu juga kapan netesnya, itu nggak tahu. Nanti bisa dicek pakai teropong ya. Nah, ini kelembapan sengaja pakai aerator. Kenapa? Karena double fungsi. Yang satu untuk kelembapan, fungsi pertama, fungsi kedua untuk asupan oksigen ya. Karena mesin inkubator itu harus ada oksigen ya, gitu aja sih. Harus ada oksigen yang bagus, sirkulasi yang bagus gitu. Exhaust juga gitu, ini membuang udara kotor, memasukkan udara segar di sini bawah. Jadi panas itu kan naik bersama udara kotor, dibuang gitu ya. Settingan suhu saya ini untuk telur entok itu di 37 sampai 38. Karena ini siang hari, jadi suhunya naik, jadi saya set di 38,2 nyala, 3800 mati ya. Ini mati ya kan, exhaust mati. Kalau yang suka skip video nggak bakalan dapat ilmunya nanti. Kita tunggu sampai 38,2 apakah ini nyala ya. Kalau untuk telur entok masih ada toleransi 38,5 masih bisa menetas. Jangan sampai 39 ya, jangan sampai 39, gitu aja dalam waktu yang lama. Tuh rahasia saya
kenapa kok mesin tetes saya ini jarang sekali terjadi embrio mati di perjalanan gitu. Oke, kita tunggu sebentar aja. Ini tidak mungkin nyala ini lampu karena di siang hari, karena ini stabil banget ya, suhunya itu stabil banget, paling stabil ini. Jadi kalau dibilang bang irit setrum, irit banget bang, irit banget, sangat irit. Nah, kita cek suhunya naik, pas kelembapan juga naik. Tapi kalau nanti exhaustnya nyala, kelembapannya turun ya. Ini nama dari pemilik kulkas dulu ya, saya sengaja beli bekas kan, ini bukan teken saya gitu, bukan ini. Nah, kita cek kelembapannya naik enggak. 57,9, apakah masih bisa naik? Nah, langsung naik 58. Nah, ini juga naik 38,1. Kita lihat bareng-bareng ya. Kalau nanti 38,2 ini saya pastikan nyala lagi. Ini 38,2, selisih 0,1 atau 0,2 untuk yang atas dan bawah. Itu sangat wajar ya, karena humidity yang tipe ini, yang double fungsi ini, memang kecepatan membaca kalah sama yang ini ya. Kenapa kok yang STC 1000 ini saya buat exhaust? Karena respon pembacaannya cukup akurat, cukup bagus gitu ya, cukup cepat lah gitu. Kita cek sebentar lagi, karena itu sudah di 38,2, ini sebentar lagi naik. Dan kipas exhaust pasti nyala gitu. Fungsinya seperti itu. Ini menghindari suhu dalam mesin tetes itu over gitu ya, terlalu kelebihan gitu ya, mengakibatkan embrio yang dalam telur itu mati. Ini permasalahan yang sering teman-teman alami, embrio mati di perjalanan. Terus itu salah satu faktornya ini, tanpa teman-teman sadari. Nah, ini kenaikan suhu ini nyala ya kan, tanpa teman-teman sadari, mesin tetes ini bisa menghasilkan panas sendiri gitu teman-teman ya. Cek ini sudah 60 kelembapan. Untuk kelembapan saya setting di 55 sampai 65 ya. Ini settingan saya 55,5 sampai 65. Ini untuk telur entok ya. Untuk telur entok dipastikan sudah cukup segitu. Kalau untuk 70 sih bisa juga, tapi agak basah ya. Anakan yang telur yang menetas itu agak basah biasanya itu. Makanya saya ambil tengah-tengah lah gitu. Kalau dipakai 60 maksimalnya terlalu kering, 70 terlalu basah. Jadi saya ambil tengah-tengah 65. Nah, kalau kipas harus nyala, ini juga turun. Ini 58,4 sudah turun. Ini dipastikan sebentar lagi juga turun gitu ya. Nah, kalau nyalanya lampu, wah ini kalau nggak bikin konten di malam hari ya susah sih ya, hampir tidak pernah nyala ini kalau siang hari gitu. Saya menggunakan bolam 4 ya teman-teman ya, bolamnya cukup 4 bolam.
masing-masing di bawah ini. Nah ini sebelah bak air itu, yang di atas juga, di atap juga ada 2 gitu. Tapi itu tidak saya gunakan full listrik ya, tapi listriknya itu saya kurangin gitu, jadi nyalanya itu redup gitu. Nah, bisa dicek. Nah, ini kelembapan turun. Nah, suhu pun juga turun gitu, suhunya juga turun. Nah, gini teman-teman ya, sudah 38,1. Yang bawah untuk pemanas heaternya itu 38,2. Nanti 38,1 mati. Ini cocok untuk di suhu kemarau ya. Kalaupun suhunya dingin ya sama juga, yang nyala cuman lampu aja. Tergantung di tempat kalian masing-masing. Ini salah satu modul yang sengaja saya rakit, bisa dibilang rakitan yang tanpa terpengaruh oleh suhu luar ruangan. Itu aja ya, seperti ini. Jadi asupan oksigen sangat bagus ya teman-teman ya, karena ini aeratornya. Nah ini sudah 3800, kipas eksos mati. Nah, kelembapan turun di 55, masih standar. Settingan saya 55,5 ya kan, masih standar. Nah aeratornya itu kelembapan saya kan saya setting di 55 sampai 65 kan, seperti itu. Ini ya seperti itu sih. Oke, terima kasih buat teman-teman. Salam, jangan lupa kalau konten ini bermanfaat jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman ya.